Balik lagi sama gue Rainer di podcast kita yang ketiga yang namanya juga masih bingung. Sekarang gue bareng sama dua temen gue, koko-koko ini. Ada Irfan sama Koko Reza. Koko Irfan sama Korener. Bapak Irfan sih lebih tepatnya ya. Udah punya anak umurnya berapa bulan? 2 Widih, bulan ya? gila. Udah 2 bulan. Mantap. Satu jadi bapak, satu lagi belum jadi bapak. Belum. Mau tapi Saya masih adult. masih. Aduh, banyak komen ya? Masih toddler. Nah, gue mau nanya nih. Lu berdua sekarang kesibukannya apa nih? Irfan dulu boleh? Kesibukannya masih menjadi guru les Guru les. sama megang aluminium Aluminium bikin kayak frame gitu. ya, kusen, jendela gitu buat kafe-kafe mungkin bisa gitu aja. Gila. Kalau lu tak Gua kerja di toko sama sekaligus freelancing graphic designer. Oh, Iya. double job semua yang di sini. freelancing ya. Karena kebutuhan teman-teman. Gaji dari ke tempat tidak cukup. Berarti Ya kan gitulah, tadi lu iya. kerja sama freelancer nih. Yes. Kalau lu ngelesin sama bikin aluminium ya. Tuh. Berarti nggak nyambung sama kuliah lu dong sebenarnya. Irfan dulu nih. Kalau lu sih sebenarnya masih agak nyambung. Loh, emang tahu dari mana gue kuliah di Iya tahu gua. Kita kebetulan udah kenal cukup panjang. ya, jadi kuliah gue sedikit singkat cerita aja, gue tuh di SI. Kalau nggak tahu SI itu sistem informasi, mirip sama kayak IT, cuman lebih ke arah sistemnya. Sebenarnya bukan gak nyambung totally 100% gak nyambung, tapi kita bisa pakai pola pikirnya gitu dalam setiap pekerjaan. Pola pikirnya kita bisa pakai gitu. Kalau gitu kuliah apapun sama aja dong. Pola pikirnya bakal terasa juga. Betul, karena kuliah itu sebenarnya lebih ke arah lu mengupgrade diri lu berdasarkan mungkin yang lu suka saat kuliah gitu. Ini banyak bintang-bintang ya, term and condition apply gitu loh. Ya segitulah. Jadi, Kalau nyambung lah. lu kan seingat gue DKV ya dulu. Bukan. Tahu dari mana? DKV. Wah gila, jago stalkernya nih internet nih. DKV kan? Iya benar. Nah terus lu kerja di toko sebagai Bukan, gue sebagai kalau role-nya yang resminya itu sebagai general affair itu, jadi dia megang semuanya, jadi Store manager. stok enggak di bawahnya lagi lah. Jadi store manager. Tangan kanan. Itu pegang stoknya iya, barcode-nya iya, terus pokoknya tentang per item produk-produk lah pokoknya gitu. Ngurus semua lah berarti lu. Kadang gue kalau ada event di toko tuh kayak misalkan ulang tahun gitu kan sama Imlek gitu kan, nah gue tuh kadang suka megang bagian publikasinya juga, promosinya juga, Blog juga gitu. desain juga ya, gitu. Dan freelance graphic designer. Ya jadi kalau misalkan kasarnya tuh jadi gue tuh Oh, itu kasar ya? jam 7 sampai jam 8 sampai jam 4 itu kerja, jam 4 sampai malamnya lagi tuh lanjut kerja lagi. Wah, luar biasa. Berarti kenapa nggak yang tadi lu freelance lu sekarang sebagai graphic designer nggak dijadiin kerjaan utama lu? Nah itu panjang ceritanya men. Gue ceritain mungkin dari awal kuliah panjangan men. Kalau gue ceritain dari awal kuliah. Ya singkatnya aja sih. Semenit aja lah. Singkatnya. Mungkin Ininya aja, kalau step-step. singkatnya sih dulu sih karena gue mungkin pengen ngambil kerjaan yang fokus di desain itu itulah Indonesia itu kan kayak kurang penghargaannya untuk yang bidang-bidang kreatif, industri kreatif itu kurang gitu saat itu gitu. Nggak kayak sekarang kan udah beda, kan ada digital marketing, udah ada semuanya udah serba digital, udah ada serba promotion by Instagram, AdSense gitu kan. Sekarang beda. Kalau dulu tuh beda banget. Nah, waktu itu karena gue mikirnya karena nggak ada pekerjaan yang sesuai dengan yang gue mau gitu pada saat itu, jadi akhirnya gue memutuskan untuk mengambil yang istilahnya yang dibilang yang kurang lebih gue kerjain, tapi selagi gue bisa ngerjain itu, gue bisa ngerjain hal yang bisa gue suka juga gitu, yang bisa sesuai dengan kuliahnya gue gitu, jurusannya gue gitu. Jadi gue ngambil itu. Berarti kalau bisa gue ambil kesimpulan pendeknya, passion lu sebenarnya tuh di dunia desain grafis kan? Ya, as a designer atau passion sih, kalau dibilang passion jujur udah banyak banget gitu ya kalau dibilang passion sih, soalnya kalau buat gue sendiri ya, passion itu kayak kayak apa ya, kayak nggak bisa dibilang kayak cuma satu gitu.
Kalau gue musik gue suka, foto gue suka, desain juga suka gitu, gambar suka gitu kan. Terus kalau misalkan nulis gitu as a writer gitu juga suka gitu. Nah tapi kan gue sadar kalau ternyata passion itu tidak bisa mencukupi kehidupan lu gitu kan. Ada tanggung jawab yang lebih yang harus lu lakuin gitu kan. Gini mungkin kasarnya, passion itu kan yang kita suka kan. Iya. Tapi tidak selalu dunia butuhkan kan. Betul. Tidak selalu dunia mau bayar passion kan, ya kan. Nah itu makanya gue berpikir harus ada balancing antara kedua itu gitu, atau enggak pekerjaan yang bukan passion lu itu bisa mensupport apa yang jadi passion lu, sehingga nanti di akhirnya itu bisa jadi bisa jadi pekerjaan utama gitu. Berarti lu ke arah sana gitu. Ya, Lu mencoba buat yes. kedepannya hidup lu tuh bisa hidup dari passion lu sendiri gitu. Iya. Dan Juga tapi gitu. masih inilah ya, masih Menuju ke sana, Menuju ke sana. masih berproses kali. kalau lu sekarang Bapak Apa ya? ya sama dari kerjaan utama. Lu kasusnya sih menurut gua agak beda ya, karena dia kan kalau si Reza kan dia masih inilah ya, masih dari jurusan kuliahnya sampai sekarang kerjaan sampingannya masih ada irisannya banyak ya sana ya. Dari DKV lu jadi desain grafis. Kalau lu kan sekarang tadi yang lu bilang kan tadi lu guru les. Sudah sama ngerjain kusen tuh. Ya, Aluminium. betul. Tapi kuliah lu kan tadi Sistem- SI tuh. ya, SI lah. Kita sejurusan. Sejurusan. Beda angkatan. Lulusnya bareng tapi ya. Berarti Berarti siapa yang lama ya? gue cepet sih, 2 tahun. Nah, tapi kan tadi dari jurusan lu kuliah lu SI, terus lu sekarang kerjanya yang tadi lu sebut. Lu sempat mencoba nggak lu mau kerja yang sesuai dengan jurusan kuliah lu gitu? Oh, gue mau coba jadi programmer, gue mau jadi analis atau apapun lah itu. Oke, jadi sebenarnya sedikit cerita aja ya. Jadi dulu masuk di IT. Pertama tuh stay gitu ya. Jadi ada satu fakultas stay itu membawahi 5 jurusan. Buat masuk ke sana itu karena senang main game sebenarnya. Jadi karena senang main game, senang komputer gitu. Jadi masuknya ke sana. Setelah masuk ke sana ternyata gue nggak cocok dengan yang namanya coding. Gitu. Ya sama coding gue nggak cocok. Dan di situ cuma ada 2 jurusan utama. Kalau nggak IT, elektro. Sisanya yang lain tuh kayak SI-nya, SI, terus ada tenaga listrik, power gitu, sama telekomunikasi. Nah, dari sana ternyata gue nggak cocok di IT, nggak cocok di elektro. Gue lebih masuk ke arah sistem. Jadi akhirnya gue masuk ke sistem. Nah, singkat cerita dari sana, gue mungkin bukan dibilang salah jurusan, tapi gue menikmati dengan cara pola pikir secara general, secara luas gitu. Jadi gue melihat segala sesuatu dari secara luas, betul. Gitu. Jadi ngeliatnya dari secara sistemnya seperti apa, jalannya seperti apa. Tapi lu sempet ngerasa di awal kuliah gitu, wah gue salah jurusan nih, gue harusnya nggak kuliah ini. Soalnya jujur aja kalau gue sempet ngerasa kayak gitu. Gue awal kuliah, gue mulai kuliah, kayaknya kok bukan gue banget gitu. Tapi gue pun nggak tahu yang gue banget tuh apa, gue juga nggak tahu. Nah, itulah proses saat kita kuliah gitu. Jadi saat kita kuliah kita menemukan sebenarnya gue tuh sukanya di mana. Itu adalah passion gitu. Tadi kalau sempat disebut sama Abang Reza itu passion gitu ya. Jadi kita explore passion itu mungkin bisa ketemu saat kuliah, bisa ya. Bisa juga di luar itu ya. Jadi nah, ternyata selain dari situ gue termasuk seneng teaching, ngajar. Gitu. Jadi lu baru menemukan lu suka mengajar, berarti ngajar itu salah satu passion lu, bisa lu bilang? Betul, salah satu passion gue bukannya di tengah-tengah masa-masa kuliah lu. Betul. Nah dari situ singkat cerita juga akhirnya gue jadi guru yang notabene sebenarnya jauh banget sama ini. Gue sempet jadi guru fisika gitu. Walaupun kalau dilihat sekarang ya gue nyambung lagi karena gue sekarang tetap jadi guru les gitu ya, mata pelajaran yang nyambung juga gitu. Tapi secara sederhananya apa yang lu kuliah kan itu enggak ya, mungkin kalau secara ini enggak pakai secara full lah, at least 10-30% lu masih bisa dipakai dalam kerjaan nyata lu saat ini apapun gitu, at least pola pikirnya lah gitu sih. Soalnya banyak orang-orang di luar sana termasuk gua gitu ngerasa waktu kuliah
merasa salah jurusan atau ya bukan karena bidang gue lah. Dan waktu lu mau pindah jurusan pun nggak pindah jurusan lah ya, udah telat. Iya. Ya. Gue udah di tengah jalan gitu. Ya akhirnya kan banyak orang dipaksain tuh. Ya udahlah gue paksain, pokoknya beres gitu. Iya. Dan begitu beres, bakal orang-orang kayak gitu bakal dihadapkan dengan dua pilihan gitu. Lu mau kerja yang sesuai dengan kuliah lu, di mana yang lu lulusnya juga dipaksain, atau lu mau melakukan sesuatu yaitu kerjaan atau wirausaha yang memang passion lu. Dan itu menurut gue itu dua pilihan yang cukup sulit karena lu mau mencoba hal-hal di luar perkuliahan lu, sekolah formal lu, pastinya kan lu ada ketakutan kayak gue mampu nggak, knowledge gue cukup nggak sih buat ngerjain ini, atau gue kerja di bidang yang memang 180 derajat banget lah bisa dibilang, atau ya orang akhirnya ambil aman, cari kerjaan yang kira-kira masih nyerempet kuliahannya lah, dan dimana orang itu sebenarnya kan tadi udah nggak suka tuh kerja lagi hal yang sebidang, bakal lebih kesiksa lagi kan. Kayak gue kerja itu cuman rushing for the weekend gitu ya. Cuman nunggu Jumat. Nunggu gajian juga. Iya, nunggu Friday ya. Banyak kayak gitu loh. Dan I see. case itu sebagian besar nggak sedikit orang yang bisa, mungkin kayak Bang Reza gitu ya. Lu memang udah seneng desain, lu kuliahnya juga desain, dan kerja juga sekarang ya puji Tuhan masih ada bisa nyambung-nyambungnya lah walaupun as a freelancer ya. Yes. Nah, dari perjalanan hidup orang-orang kayak gitu, dan juga bakal menurut gue ini bakal menimbulkan yang disebutnya bahasa kerennya sekarang tuh quarter life crisis. Oh iya quarter life crisis tuh ya. Kayak Lagi zaman juga di milenial sekarang tuh ya. lagi banyak semua kayak gitu. Lagi zaman. Mungkin termasuk gue. Kayak lu ngelihat orang lain, wah kok hidupnya keren banget sih gitu, bisa punya kerjaan yang memang dia banget, atau dia bisa sukses di umur-umur muda, di seumuran kita gitu, sedangkan ya kita masih gini-gini aja, gue masih gini-gini aja gitu. Ada rasa ketertinggalan dibandingin dengan orang-orang yang dia lihat gitu. Kayak gue ngeliat lu, gue jujur gue ngerasa lu keren gitu. Thank you. Oh gitu. Keren banget ya. Karena dia lu masih bisa nemu yang masih bisa nemu yang passion lu di yang bisa lu kerjain sekarang gitu. Kalau gue jujur gue belum bisa ngerjain apa yang gue suka gitu. Jadi gue ngerjain emang yang apa yang sesuai dengan perkuliahan gue dulu. Betul. Nah paling kalau gue boleh ngasih pendapat ke teman-teman segini, mungkin ada tuh kan ada di persimpangan itu kan, antara lu harus mengerjakan apa passion lu atau lu harus bekerja dengan yang tidak lu suka gitu kan. Dua itu kan yang lu keresahan lu kan, kan, atau keresahan teman-teman juga mungkin ada yang sama gitu. Tapi kalau gue boleh saran sih, ini mungkin menurut gue tapi mungkin membantu beberapa teman-teman juga. Yang pertama mesti dicek adalah kondisi finansial lu, karena itu menentukan kemana lu akan bisa melangkah dari kondisi finansial. Misalkan kondisi finansial lu ternyata orang tua udah nge-support lu semenjak udah beres lu kuliah, udah lulus, jadi lu udah bekerja tuh lu udah nggak disupport lagi, duit jajan, duit makan, jadi lu harus berdikari sendiri. Nah saran gue dari situ adalah lu kerja dengan apa yang lu bisa gitu. Misalkan kalau lu ternyata udah terlanjur ngambil kuliah akunting gitu, teman-teman udah ngelanjur akunting, ya udah aja sekarang kerja yang mungkin range-nya yang nggak usah susah banget gitu, ambil yang standar-standar aja gitu sebagai akunting. Nah itu ambil akunting. Nah setelah lu udah bisa finansialnya udah bisa berdikari, tercukupi sendiri gitu kan, nah perlahan-lahan itu kan lu bisa melanjutkan apa yang lu explore untuk melakukan apa yang lu passionin gitu, apa yang lu suka gitu. Tapi sorry gue potong. Oke. Berarti dari kasus tadi misalnya ada si X ini, Bapak X ini dia nggak suka akunting, dia kuliah akunting, padahal bukan passionnya. Terus dari saran lu kan ambil dulu kerjaan yang memang sesuai sama pendidikan formalnya tuh. Itu kan ambil waktu tuh, kerja kan misalnya ambil ya 3 tahun, 4 tahun. Baru tadi dari lu bilang explore yang memang dia suka. Nah berarti ada keterlambatan tuh kayak kalau buat gue
Kalau buat gue ya. Ya, lu ngerti kan maksudnya? Iya Kayak- ngerti. Keterlambatan itu buat gue selama di bawah umur 30 ya nggak masalah sih kata gue. Karena waktu umur 20 itu adalah emang umur waktu buat lu mengenal diri gitu kan, buat lu mengeksplor diri lu kan. Ketika lu udah tahu diri lu kemana, nah dari situ kan lu nggak ada resiko gue harus makan apa besok, gue harus itu karena lu udah bekerja gitu kan, ya nggak sih? Ya. Tanggung jawab lu secara responsibility-nya lu udah tercukupi gitu. Maksudnya lu nggak perlu mikir kan kalau ada yang orang yang maksudnya fokus ke passion aja gitu ya. Gue pokoknya pengen jadi penyanyi gitu kan. Walaupun gak ada duitnya dia tetap maksain. Besok lu makan apa gitu. Ya kan mendingan lu kerja dulu gitu kan. Yang sesuai dengan mungkin kuliah lu atau mungkin yang lu bisa gitu. Dibayar mungkin ya kasar-kasarnya UMR gitu kan. Nah dari situ kan lu bisa nabung gitu kan. Dari nabung-nabung itu lu bisa explore. Keterlambatan itu buat gue sih nggak jadi masalah sih. Iya. Daripada lu maksain tapi dengan kondisi yang udah pas-pasan gitu. Kayak istilahnya lu nggak bertanggung jawab sih kalau kata gue, ya nggak? Menarik. Ini menarik sih. Dan kalau gue mau notice sedikit ke Bible gitu ya, kita belajar di Bible juga kan ini kan podcast religi kan. Nah ini kalau gue notice di Bible, kalian pada notice nggak sih kalau Tuhan Yesus ngajarin hal yang sama gitu kan? Ketika dia menginjak umur 12 tahun, apa sih yang dia lakuin? Kerja kan? As a carpenter, tukang kayu gitu. Sampai mungkin nggak kerja dulu. ya mungkin sekolah dulu gitu kan, tapi kan dia di umur 12 ya mungkin dari sana udah lumayan pendidikannya udah oke gitu. Dan dia kerja tukang kayu. Dan tukang kayunya itu kan dia nggak tahu sih, kalau ini yang gue tahu ya, maksudnya dia tuh bekerja sebagai tukang kayu terus nggak salah-salah kan dia tuh punya gelar apa ya? Pokoknya arsitek kalau di terjemahan di Yahudi yang gitu. Sampai umur 33 kan? 30. Sama umur 30. Kenapa umur 30? Karena tradisi Yahudi itu baru boleh untuk seorang dibilang rabi itu pada umur 30 tahun kan. Nah, barulah dia melakukan panggilannya gitu kan, callingnya sebagai pengajar, sebagai jadi guru, jadi rabi gitu kan. Jadi yang dia lakuin yang dia lakuin itu adalah mengejar responsibility-nya dulu sampai itu bisa tercukupi, baru dia melakukan tugasnya sebagai callingnya. Kalau gue sih gitu, menurut gue ya. Jadi menurut gue kalau misalkan disimpelin lagi, kejarlah tanggung jawab dulu, baru lu kejar passionnya. Kalau gue sih gitu ya. Oke, jadi tanggung jawab dulu baru passionnya. Iya. Jadi responsibility above Yes, passion. agree. Kalau kata gue sih gitu. Kalau menurut lu? Oke, ini mungkin kasih penjelasan ringan tentang quarter life crisis dulu kali ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu gitu ya. Jadi quarter life crisis itu apa sih gitu. Jadi quarter life crisis yang berarti adalah quarter itu kan seperempat dari masa hidup kita. Crisis itu adalah mungkin yang tadi dibilang adalah persimpangan. Rentangnya range-nya itu antara umur 20 sampai 30 betul. Jadi range itu antara segitu dan kita bingung untuk menentukan di mana kita akan melangkah. Iya. Dan untuk melangkah itu ada decision, bahkan big decision gitu ya, keputusan besar. Mungkin ya tadi kita mau responsibility dulu atau passion kita dulu gitu. Kita mau memenuhin yang mana dulu, bukan cuman itu, mungkin untuk pasangan gitu ya. Bahkan mungkin dari quarter life crisis ini membuat kita jadi sedikit anxiety gitu. Jadi kita merasa ragu, merasa bingung, kita menarik diri gitu ya, deaktif Instagram gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang gila, gue kayaknya kalau dibanding dengan yang lain kayaknya gue belum itu, yang lain udah menuhin itu. Akhirnya gue nggak mau lihat Instagram, gue deaktif Instagramnya gitu. Ada yang mungkin ke arah sana gitu. Dan juga mungkin orang-orang yang kayak gini mungkin harus tahu tadi betul gitu. Jadi dalam persimpangan kita harus bisa lihat gitu. Yang mungkin menurut gue yang bisa gue tekanin di sini adalah yang pertama adalah why. Kenapa? Gitu. Kenapa lu harus ngambil ini? Kenapa lu harus ngambil itu? Kenapa harus gue jalanin passion? Kenapa gue harus jalanin responsibility? Kalau tadi misalnya kita lihat dari segi sudut pandang financial, berarti dia ngerti why-nya kenapa. Berarti gue harus penuhin dulu responsibility gue sampai financialnya sudah mencukupi, baru menjalankan passionnya. Yang kedua adalah how, gimana caranya. Karena dari why itu akan mengerucut ke arah bagaimana caranya.
ya kan? Tadi oke, kalau misalnya gitu kita akuntan, kita jalanin dulu, berarti notabene kita membiarkan diri kita sedikit tersiksa karena kita nggak suka, betul nggak? Iya. Karena kita bukan passionnya di situ. Tapi mungkin karena kita tahu why-nya apa, tujuannya apa, kita tahu bagaimana cara mencapai itu. Menarik. Berikutnya adalah what. Apa aja yang perlu kita lakukan. Setelah itu semua selesai, kita mau ngapain gitu. Jadi ada, kalau buat gue sih ada stepping stone-nya. Ada milestone-nya sampai ke titik dimana kita pengen nih. Tentu banyak, setiap orang pengen ke passionnya, bener nggak sih? Udah passion, dibayar, cukup, udah, gitu kan? Lu mengerjakan apa yang lu suka, lu dapat uang dari sana, that's it, gitu kan? Nah, jadi buat gue sendiri untuk mengatasi gitu ya, mungkin salah satu untuk mengatasi quarter life crisis adalah yang pertama kita tahu tujuannya dulu. Iya. Tujuannya kita mau ngapain nih? Dari umur 10 sampai 20 dari umur 20 tahun sampai 30 tahun kita mau ngapain? Umur segini sampai segini, bahkan ada yang bilang lu pecah lagi. Lu bisa bayangin nggak 5 tahun ke depan lu jadi apa? Lu bisa bayangin nggak tahun depan lu jadi apa? Saat lu bisa lakukan itu, lu udah ngerti tujuan hidup lu seperti apa. Dan itu nggak ada masalah, lu ngejar dulu di responsibility, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa apa ya, yang maksudnya lu punya alasan lain untuk itu gitu. Mungkin ya, who knows, lu harus nyari pasangan dulu. Mungkin ya, who knows kan. Siapa tahu misalnya kakak neneknya udah kritis, aduh emak pengen cucu. Mungkin kan pribadi bukan. Tapi ada kemungkinan ini gitu. nasihat buat lu, Sa. Lu Ada cari dulu kemungkinan, lah. bener nggak gitu. Jadi buat gua sendiri sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang harus dipastikan adalah cara untuk kita keluar dari situ adalah kita harus tahu dulu gitu. Keluar dari dibanding-bandingkan gitu kan, apalagi kalau keundangan gandengannya mana ini? Ada belum dibikin gitu kan? Enggak sih, nggak sampai dulu gitu lah. Tapi biasanya suka ditanya gitu kan. Nah, itu yang bikin kita menarik diri gitu. Saat kita tahu tujuannya kita lebih gampang mengatasi itu, betul nggak? Itu sih sedikit pendapat gue sih gitu. Iya, gue setuju juga sih. Tapi tetap ada beberapa orang yang pola pikirnya mungkin kebalikannya. Kayak gue mau bodo amat gitu, gue mau nggak bisa makan besok ya atau gimana, ya gue pokoknya ngelakuin yang gue suka gitu. Nah itu mungkin kondisinya kalau lu secara finansial udah stable gitu. Mungkin. Enggak juga. Ada kasus-kasus, gue punya ada beberapa contoh di luar sana kayak gitu. Dia kayak misalnya bahkan dari kuliah pun udah, gue udah nggak mau dari sini lah, gue mau fokus misalnya jadi fotografer misalnya. Udahlah, gue pokoknya mah hobi foto, gue mau otret terus. Mau gue kuliah beres ya puji Tuhan, nggak beres ya udah gitu. Kalau misalnya gue kayak gue gak ada uang pun, tapi gue suka gitu. Dan ada beberapa orang yang istilahnya apa, nekat juga gitu. Dan tapi kadang-kadang dari kenekatan seperti itu tuh, malah itu yang sukses kadang-kadang. Karena itu kan jadi kayak apa ya, kayak senjata terakhir gitu. Gue mau nggak mau harus bisa sukses dari yang gue suka. Dan lu bakal 100% lah bisa dibilang. Ya udah, gue tadi yang contohnya hobi motret atau ya hobi apa gitu, hobi mancing. Orang ya bakal udahlah gue lakuin ini aja terus, mau gue nggak bisa makan, nggak punya uang, kayak bodo amat. Ada pola pikiran balik, itu kan bener-bener kebalikannya di contoh yang lu bilang. Tapi ya itu menurut gue sih ya lebih wise-nya kan kalau misalkan lu secara tabungan tercukupi, passion bisa lu explore tanpa lu takut gitu. Ya mungkin pendapat orang ada yang berbeda, mungkin ada yang ekstrim gitu, mungkin ada aja bukan gitu. Mungkin ada, memang Ya emang ada aja gitu, cuman kalau buat gue sendiri sih gue lebih memilih untuk yang bisa nyimbangin dua itu gitu. Ya lu lebih cuma main aman. Jadi walaupun gue nggak ngerjain passion gue at least masih hidup gitu. Besok gue mau ganti handphone masih bisa. Tapi orang-orang yang kayak gitu menarik. Sebenarnya dia udah tahu why-nya, benar nggak sih? Iya, dia tahu goals-nya itu apa. Goals-nya dia udah tahu, benar. Tapi dia ambil cara yang ekstrim gitu. Nah, cuman maksudnya kita nggak bisa memukul rata bahwa mungkin yang dikatakan Reza 100% betul. Iya. Karena ini nggak setiap orang, dan ini bisa beda-beda dong. Iya. Tergantung dengan latar belakangnya, gitu. Kondisi finansial mungkin, benar nggak sih? Kondisi kerjaannya seperti apa gitu. Jadi ini di patch-nya banyak banget variabel X yang maksudnya perlu dilihat gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, mungkin orang-orang yang seperti itu dia udah ngerti tujuannya seperti apa, dan mungkin banget dia bilang ya oke lah,
gue ya pengen dari apa yang gue lakuin menghasilkan, walaupun mungkin nggak banyak, sedikitnya. Berarti yang pertama maksudnya orang yang seperti itu, yang passion dulu, dia mungkin dia akan ekstra melakukan segala sesuatu, maksudnya karena itu kan kayak itu titik darah penghabisan gitu. Ya. Gue mati sekalian, tapi setidaknya maksudnya lu ngerti kan ya, gue 100% di situ gue bakal mati-matian karena gak ada pegangan lain gitu selain gue ngerjain hal itu. Ya, itu ya kalau balik lagi adalah mungkin lu kalau sendiri masih bisa. Ya, Betul ya? belum ada tanggungan. Saat lu punya tanggungan, lu nggak bakal bisa mikirin diri lu sendiri. Lu pasti mikirin orang lain yang bergantung sama lu. Benar nggak sih? Lu nggak bisa, maksudnya oke, masih single, masih fight alone, oke, hajar aja bisa. Tapi saat lu mungkin punya pacar atau mungkin sudah menuju ke jenjang yang lebih serius, mempersiapkan buat merit, itu kan barengan. Itu kita harus bisa mikirin orang lain dong. Benar nggak? Jadi balik lagi adalah kita lihat situasi kondisinya itu, banyak banget kemungkinannya gitu. Dan balik lagi ke sifat orang masing-masing kayaknya. Kayak lu kan sifat apa sih yang ENT? Itulah apa istilahnya. Iya, kayaknya ada beberapa orang yang punya sifat dia berani ngambil langkah kayak gitu. Tapi ada beberapa juga, kalau gue sendiri pun jujur gue nggak berani buat segila itu. Ini bisa gue bilang, bisa gue bilang itu gila. Iya. Kayak terlalu ekstrim. Iya kayak gila lu besok mau ngapain kalau nggak punya duit? Karena memang ya uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Betul. Kita setuju. Iya, gue berani sih. Jadi dari obrolan singkat kita ada setengah jam mana? Ada lebih kali. Ada. Bisa gue simpulkan apa ya? Lu dalam hidup ini tuh bisa dua pendekatan. Lu pendekatan ya nekat bisa dibilang gua dalam hidup ini kan semua orang pasti pengen ngejar passionnya masing-masing gitu kan. Kayak gue seneng musik atau ada yang seneng melukis, ya pasti pengen suatu saat tuh passionnya bisa jadi penghasilan utamanya lah, hidup dari situ. Dan bisa gue simpulkan tuh ada dua pendekatan ekstrim dan pendekatan yang lebih moderat. Bener gak sih? Ada yang tadi bilang caranya si Reza dulu kejar responsibility dulu. Yang penting kan tanggung jawabnya terpenuhi, baru lu bisa explore passion lu. Atau ada juga kasus yang tadi gue sempat singgung juga, ya gue mau udahlah langsung aja gas gitu. Dua-duanya plus minus benar gitu. Jadi satu lagi, kalau saat lu mau ngejar responsibility, set time. Mau berapa lama? Set time, waktu. Kita set waktu jangka berapa waktu, berapa lama. Lu mau berapa? 10 tahun, 5 tahun kan ngejar dalam kutip ngumpulin modal, baru lu ngejar passion. Passion juga gitu sih kalau kata gue. Lu juga harus ngasih waktu ini berapa tahun. Yes, betul, exactly. Kalau sampai lu nggak berhasil, lu harus mau nggak mau lu harus change gitu. Kecuali lu emang mau dalam kutip mau dikalah apa ya, mungkin bukan kalah kan apa misalkan mau jadi YouTuber gitu, tapi selama 2 tahun dia belum dapat silver play button, nah baru ganti mungkin gitu ya. Kalau betul, setuju. Jadi intinya ada dua pendekatan dan lu harus punya target utamanya gitu, kayak lu mau sampai umur berapa atau berapa tahun dari apa yang mau kerjain tuh goals lu harus jelas dulu, baru lu bisa ngejar ke arah sana. Betul. Why ini jelas dulu. Terakhir paling gue mau nambahin rekomen buku buat teman-teman yang masih bingung ini buat yang suka baca. Itu pertama, itu first thing first. Yang gue pengen anjurin kalian buat teman baca buku adalah bukunya You Do You. Pengarangnya namanya Alexandro Ruby. Ini bakal ngebahas lebih dalam tentang quarter life crisis, tentang karir, semuanya itu tentang persimpangan hidup tuh dibahas tentang di sini. Jodoh juga ada di situ ya? Nggak ada sih, ada. Fokus karir. Fokus karir. Sama masa depan gitu. Oke sih, kalau dari gue mah cukup kali ya. Ngomong-ngomong kita malam ini, kalau dari lu sendiri cukup? Cukup. Pak? Kok cukup? Oke. Tim, cukup tim? Cukup, ya udah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.